Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Usaha Produk Taurosi akan mempresentasikan usaha kami dengan bahasan pokok yaitu sumber daya manusia dan prasarana, kepastian profit selama 4 bulan usaha, serta proyeksi keuangan 3 tahun ke depan. Anggota kelompok satu antara lain Tatak Philip, Tiara Dwi Krisdayanti, Hetika Cahya Kumaeroh, Dian Irmayanti, Indana Julfa, Kabibatu Zakiyah, Listia Ningrum, Fajar Salsabila, Wulandari Pujiastuti, Tanjung Sintawati, Muhammad Fatan, dan Uswatun Hasanah. Pembagian tim antara lain tim produksi yang diketuai oleh Tatak Philip, tim pemasaran yang diketuai oleh Wulandari Pujiastuti, tim keuangan yang diketuai oleh Indana Julfa, tim sumber daya yang diketuai oleh Dian Irmayanti, di mana terdapat ketua tim yang menaungi semua tim yaitu Listia Ningrum. Bahasan pertama yaitu sumber daya manusia. Listia Ningrum sebagai ketua tim memiliki keahlian antara lain yang pertama memutuskan suatu kesepakatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh semua anggota, yang kedua membagikan tugas atau tanggung jawab bagi setiap anggota kelompok, yang ketiga, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti evaluasi produk serta produktivitas setiap anggota. Yang keempat, yaitu memberikan masukan dalam bentuk saran kepada setiap tim. Tanggung jawab ketua tim, yaitu sebagai penanggung jawab atas berjalannya usaha produk Taurosi. Indikator keberhasilan ketua tim di mana kegiatan usaha produk Taurosi berjalan lancar dan tercapainya tujuan dalam berusaha. Yang kedua yaitu tim pemasaran yang diketuai oleh Wulandari Puji Astuti. Keahliannya antara lain menyebarkan informasi dengan cara melakukan promosi di media sosial Instagram dan WhatsApp serta memastikan target produksi tercapai. Tanggung jawab tim pemasaran sebagai penanggung jawab saat melakukan promosi tahu Rosi dan mengkoordinir waktu pelaksanaan promosi. Indikator keberhasilan tim pemasaran yaitu produk tahu Rosi dapat dikenal oleh masyarakat kota dan Kabupaten Magelang. Yang ketiga yaitu tim produksi, diketuai oleh Tatak Philip. Keahliannya antara lain memproduksi tahu Rosi yang dibantu oleh anggota lainnya, juga memperhatikan kualitas dan keamanan produk tahu Rosi, serta mengawal selama kegiatan produksi dilaksanakan. Tanggung jawab tim produksi sebagai penanggung jawab saat dilakukannya produksi tahu Rosi. Indikator keberhasilan tim produksi antara lain produksi setiap minggunya berjalan, serta terdapat peningkatan jumlah produksi. Yang keempat, tim keuangan yang diketuai oleh Indana Julfa. Keahliannya adalah melakukan perhitungan keuangan usaha produk tahu Rosi, di mana tanggung jawab tim keuangan yaitu penanggung jawab atas keuangan usaha produk tahu Rosi meliputi uang kas, uang pemasukan, pengeluaran, atau manajemen keuangan, serta mendokumentasikannya. Indikator keberhasilan tim keuangan yaitu usaha produk tahu Rosi mengalami keuntungan atau dapat menutup modal awal. Yang kelima yaitu tim sumber daya, diketuai oleh Dian Irmayanti. Keahliannya yaitu melakukan pengaturan tugas kepada anggota sesuai kemampuan untuk proses produksi dan memantau anggota dalam memproduksi tahu Rosi. Tanggung jawab tim sumber daya yaitu sebagai penanggung jawab atas tugas anggota dan mengembangkan potensi anggota dalam produksi tahu Rosi yang disesuaikan dengan keahlian. Indikator keberhasilan tim sumber daya yaitu produk tahu Rosi dapat terselesaikan dengan sempurna. Sarana yang kami butuhkan untuk keberlanjutan produksi tahu Rosi atau alat bantu produksi antara lain yang pertama mesin penggiling kulit pangsit, yang kedua kompor, yang ketiga wajan penggorengan, yang keempat spatula besi, yang kelima serokan atau saringan peniris minyak,
Yang keenam, sarung tangan plastik. Yang ketujuh, baskom plastik. Dan yang kedelapan, nampan plastik. Kemudian, alat bantu distribusi. Saat mengantar produk kepada konsumen, kami membutuhkan alat bantu atau transportasi berupa motor. Sedangkan prasarana yaitu rumah produksi yang digunakan untuk memproduksi tahu roti. Berlokasi di Dusun Sodongan, RT 16, RW 06, Desa Bumiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dengan kode pos 56553. Mitra yang dibutuhkan dalam keberlanjutan usaha yaitu mitra yang pertama yaitu ojek online. Ojek online akan mengantar produk tahu roti kepada konsumen. Yang kedua yaitu produsen tahu. Dengan harapan produsen tahu dapat menyediakan tahu untuk pembuatan produk tahu roti. Mitra ketiga yaitu aplikasi atau tempat dagang online, mencakup pelayanan pesan antar ataupun aplikasi yang membantu menjual produk tahu roti serta mengenalkan produk tahu roti dalam jangkauan yang lebih luas, misalnya Instagram bisnis, WhatsApp, Facebook, atau aplikasi masa depan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kepastian profit selama 4 bulan usaha. Pertama, biaya pemasukan. Kami memperkirakan akan memproduksi 560 pitch selama 4 bulan usaha. Kemudian didapatkan pendapatan kotor sejumlah Rp2.800.000. Kemudian, pendapatan kotor dikurangi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. Maka didapatkan keuntungan bersih sejumlah Rp720.000. Jadi sebelum mengisi tabel proyeksi, kita harus mengisi tabel laporan laba rugi terlebih dahulu. Jadi di tabel laporan laba rugi itu terdapat tahun 2021, 2022, dan 2023. Untuk tahun 2021 yaitu merupakan perhitungan atau perkiraan dalam 1 tahun ke depan. Jadi penjualan untuk 1 tahun ke depan yaitu Rp8.400.000, biaya produksinya itu Rp4.800.000, biaya pemasarannya Rp480.000, biaya distribusinya Rp960.000. Kemudian, laba didapatkan dari penjualan dikurang biaya pengeluaran. Untuk tahun 2022, kami memperkirakan akan terjadi kenaikan produksi sejumlah 14,2% atau 20 buah setiap bulannya. Kemudian, kami melakukan perhitungan terlebih dahulu, dikarenakan jika produksi naik, otomatis penjualan dan biaya pengeluaran akan naik. Jadi, jika produksi naik 14,2%, maka hasil penjualan akan naik sejumlah Rp1.192.800. Biaya produksi akan naik Rp681.600. Biaya pemasaran akan naik Rp68.160.000. Biaya distribusi akan naik Rp136.320. Kemudian hasil ini ditambahkan dengan laporan pada tahun 2021. Misalnya, hasil penjualan Rp8.400.000 ditambah dengan Rp1.192.800. Maka didapatkanlah laporan laba rugi pada tahun 2022. Kemudian, hasil penjualan dikurang dengan biaya pengeluaran, didapatkan bahwa laba pada tahun 2020 itu sejumlah Rp2.466.720. Kemudian pada 2023 juga sama, kami akan melakukan kenaikan produksi sejumlah 14,2% juga. Kemudian, hasil perhitungannya akan seperti ini. Dan didapatkan bahwa pada tahun 2023, laba usaha produk tahu roti itu sejumlah Rp2.816.994. Kemudian, ketiga laba ini, laba tahun 2021, 2022, 2023, itu dipindahkan ke tabel proyeksi 3 tahun ke depan. Di proyeksi arus kas masuk pada baris laba di sini. Kemudian, untuk mencari total arus kas masuk, itu harus dihitung terlebih dahulu laba ditambah dengan biaya depresiasi.
Dikarenakan kami tidak memiliki penyusutan alat, maka tidak ada biaya depresiasi. Kemudian, untuk menghitung diskon vektor, itu diperoleh dari proyeksi inflasi di Indonesia tahun 2020, yaitu sejumlah 2,50%. Kemudian untuk menghitung PV vektor, itu dari 1 ditambah 2,50% dipangkatkan. Pada tahun 2021 pangkat 1, pada tahun 2022 dipangkatkan 2. Pada tahun 2023 itu dipangkatkan 3. Didapatkanlah hasil pada tahun 2021 yaitu 1,025. Kemudian untuk mencari present value arus kas itu diperoleh dari total arus kas masuk dikurang dengan PV vektor tahun 2021. Misalnya, Rp2.160.000 dikurang 1,025, didapatkanlah Rp2.159.999. Pada tahun 2022 itu total arus kasnya sejumlah Rp2.466.720, dikurangi dengan 1,0500625. Didapatkan seperti ini. Kemudian, ketiga dari present value arus kas ini ditambahkan, kemudian dapatlah net present value sejumlah Rp7.443.711. Ini merupakan proyeksi keuntungan 3 tahun ke depan untuk produksi tahu rossi. Produksi tahu rossi minggu kelima berjalan lancar. Sejumlah 30 pesanan telah diantar. Jadi, kamu kapan?